Selamat siang, kembali lagi bersama saya Yolinda Abutek. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, NIM 18030301113, kelas C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Mengajak calon pemimpin selama masa kepemimpinan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghilangkan apatisme agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ajakan ini khususnya ditujukan kepada warga negara yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk memilih secara rasional. Maka dari itu, rasionalitas kita untuk memilih dalam era demokrasi ini mesti didorong terus. Mari kita hilangkan apatisme publik, mari kita hilangkan sesuatu yang justru tidak akan mendukung proses demokrasi yang sudah menjadi pilihan kita semuanya. Melalui pemilihan yang tengah berlangsung saat ini, menjadi salah satu cara melahirkan sistem politik yang demokratis dan berkualitas. Pemilihan ini merupakan bukti setiap warga negara mempunyai derajat yang sama. Kita memiliki hak suara sama tanpa melihat status sosial. Saya turut berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengambil hikmah positif pemilihan di tengah pandemi sebagai kesehatan untuk mengelimir politik pragmatis. Berikan suaramu kepada calon bupati terbaik. Mudah-mudahan pemimpin yang lahir nanti adalah pemimpin yang transformatif dan membawa daerah menjadi lebih baik. Meskipun pemilihan tengah dalam pesta demokrasi, saya tetap meminta masyarakat mematuhi seluruh protokol kesehatan yang sudah disiapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berikutnya, pemilih yang cerdas adalah mereka yang memiliki sejumlah karakteristik perilaku memilih pemimpin. Yang pertama, anti money politik, yakni pemilih yang menentukan pilihannya tidak karena motif imbalan materi atau menerima suap sejumlah uang ataupun bentuk material lainnya dari pihak atau paslon tertentu. Namun, pilihannya didasarkan atas ketajaman dan kejernihan hati nuraninya. Sejumlah uang bagi pemilih tipe ini hanya dipandang sebagai godaan iman yang segera berlalu, kemudian segera bertaubat untuk kembali mengikuti suara hati nuraninya. Yang kedua, tidak asal pilih, yakni konstitusi dalam memilih calon pemimpin daerahnya tidak sekedar menggugurkan hak atau kewajiban sebagai masyarakat, tapi memilih secara bertanggung jawab. Maknanya calon pemimpin yang akan dipilih sudut diperhitungkan dengan matang, serta diyakini mampu membawa kemajuan, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Yang ketiga, visi misi dan platform yang disusun partai atau koalisi partai dan calon bupati menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan pilihan definitifnya. Sehingga hanya calon bupati yang memiliki visi dan misi yang logis dan membumi yang dipilih. Karena tipologi calon seperti ini biasanya akan menghindari jebakan janji-janji politik yang berlebihan serta abai terhadap realitas di lapangan. Dan yang keempat, pemilih yang belajar dari pengalaman empiris perihal banyaknya pejabat daerah yang tersandung kasus pidana korupsi. Operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang April 2016 hingga September 2017 berhasil menggelandang 11 kepala daerah yang terjerat kasus suap dalam operasi ini. Memasuki awal tahun politik 2018, KPK kembali menetapkan status tersangka terhadap 7 bupati melalui OTT maupun pengembangan kasus, yakni Bupati Ngada NTT dan sebagainya. Sehingga belajar dari pengalaman tersebut,
pemilih hanya akan mencoblos calon bupati yang rekam jejaknya relatif bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut, memilih yang terbaik. Kita berharap para paslon bupati yang akan bersaing dalam pertarungan panas untuk tidak terjebak dalam syahwat kekuasaan yang cenderung ambisi, curang, dan kolutif. Namun, paslon-paslon yang memposisikan kekuasaan politik bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai serana untuk berbuat baik kepada rakyat setempatnya. Dalam konteks ini, diharapkan proses pilkada bisa menghasilkan calon pemimpin yang baik, cerdas, kompeten, dan amanah. Lebih dari itu, apabila kita melihat potensi masing-masing daerah yang bisa dikembangkan lebih berkemajuan mandiri, sejahtera, dan makmur, serta tuntutan daerah untuk menghadapi persaingan global, khususnya dalam menghadapi pasar masyarakat, ekonomi, maka dibutuhkan kepala daerah yang bertipe penerobos. Disebut sebagai penerobos karena bupati model ini mempunyai kemampuan untuk membawa perubahan ekstra terhadap masyarakat setempat, memperbaiki kembali mental dan karakter bawahan, dan perbaikan kelembagaan secara menyeluruh, memulai proses penciptaan inovasi, menunjau kembali struktur, proses, dan nilai-nilai kedaerahan agar lebih baik dan lebih relevan dengan cara-cara yang menarik dan menantang bagi semua pihak yang terlibat dan mencoba untuk merealisasikan kemajuan daerah yang selama ini dianggap tidak mungkin dilaksanakan. Penerobos memahami pentingnya perubahan-perubahan yang mendasar dan spektakuler dalam mengelola daerah dan tugas-tugasnya untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan masyarakat. Bupati mampu mendesain yang berada di bawah kontrol kekuasaannya, bisa dengan sukarela bersedia mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok untuk kepentingan masyarakat yang sangat luas. Dalam konteks ini, kita sebagai masyarakat pemilih mengharapkan proses pilkada dapat memenuhi kriteria sebagai pilkada yang berkualitas. Pertama, pilkada yang diselenggarakan secara profesional, jujur, dan adil, bertanggung jawab dan bersih dari segala bentuk kecurangan. Kedua, pilkada tidak hanya sekedar rutinitas memilih calon bupati, namun pilkada yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemajuan daerah sangat tergantung kepada kualitas pemimpin. Oleh karena itu, memilih calon pemimpin yang terbaik menjadi niscaya, sehingga mencatat prestasi gemilang bagi daerah setempatnya. Sekali lagi, kita berharap publik untuk memilih calon pemimpin dengan cerdas, yakni memilih siapa kiranya di antara paslon-paslon calon bupati yang mampu dan kompeten memerankan modal kepemimpinan penerobos, sehingga memungkinkan bisa mewujudkan visi, misi, dan janji-janji politik yang mereka dengungkan dalam setiap kampanye. Karena memang kedepannya membutuhkan pemimpin yang mampu menerobos kebuntuan penyelesaian masalah krusial dan berat di daerahnya, seperti kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, tingginya angka kriminalitas, masih buruknya layanan kesehatan masyarakat marginal, krisis lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan, lonjakan angka pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat desa, rendahnya daya saing petani, peternak, nelayan, dan sebagainya.